wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai etika profesi dalam dunia teknik sipil. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ninyoman Aidianti. Saya mahasiswa dari program studi teknik sipil Universitas Dainu Iksanuddin Bau-Bau dengan nomor stambuk 19630008. Video ini bertujuan untuk mengedukasi kita mengenai etika profesi di bidang teknik sipil sekaligus untuk memenuhi tugas akhir semester saya dalam mata kuliah etika profesi. Baiklah, langsung saja kita simak videonya ya. Baiklah, inilah bahasan materi kita yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian etika dan profesi. Yang kedua yaitu pengertian dan prinsip kode etik profesi. Ketiga, macam-macam profesi dalam teknik. Keempat, kode etik profesi keinsinyuran. Kelima, jenis penyimpangan etika profesi. Keenam, permasalahan yang ada dalam bidang teknik sipil. Yang pertama yaitu pengertian etika dan profesi. Pengertian etika. Etika adalah perilaku perbuatan manusia dipandang dari nilai baik buruknya manusia sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Akar kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan. Pengertian etika sering dikaitkan dengan istilah norma yang merupakan pedoman tentang bagaimana seharusnya manusia hidup dan bertindak dengan baik dan benar, serta menjadi tolak ukur baik buruknya tindakan yang dilakukan. Norma yang baik dan benar dalam konteks perilaku etis akan selalu dikaitkan dengan kebutuhan dan hak orang lain. Yang kedua yaitu pengertian profesi. Menurut Keraf 1998.235, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi, dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral yang dalam. Dengan demikian, orang profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan tersebut dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi, serta punya komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu pengertian dan prinsip kode etik profesi. Pengertian kode etik profesi. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Tujuan kode etik agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pelanggannya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Dengan demikian, bahwa kode etik diibaratkan kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Prinsip dasar kode etik profesi. Pada dasarnya, kode etik profesi menyatakan prinsip pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik pemakai jasa profesi tersebut, serta rekan kerja profesinya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan mengorbankan keuntungan pribadi sekalipun, dan memandu anggotanya dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya serta menjadi landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalismenya. Prinsip kode etik profesi. Yang pertama yaitu prinsip standar teknis. Artinya bahwa setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesinya yang relevan dengan bidang profesinya. Artinya yang sesuai dengan profesinya. Yang kedua yaitu prinsip kompetensi. Artinya bahwa setiap anggota profesi harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalnya dengan kehati-hatian dan kompetensi dan ketekunan. Yang ketiga yaitu prinsip tanggung jawab. Artinya, dalam melaksanakan tanggung jawab, setiap anggota harus mempertimbangkan moral dan tanggung jawab di setiap keputusan yang diambil. Yang keempat yaitu prinsip kepentingan publik. Artinya bahwa setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak memberikan jasa profesionalnya dalam kerangka pelayanan publik. Yang kelima yaitu prinsip kerahasiaan. Artinya bahwa setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional
dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan dari owner. Yang keenam yaitu prinsip perilaku profesional. Artinya bahwa setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mengkreditkan profesi yang diembannya. Yang ketiga yaitu macam-macam profesi insinyur. Terlepas dari disiplin ilmu yang terlibat, Holsapple dan Rice tahun 2011 halaman 57 mengklasifikasikan insinyur berdasarkan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu research engineer, yaitu mencari pengetahuan baru untuk memecahkan masalah yang belum terlihat solusinya. Yang kedua yaitu insinyur pengembangan, menerapkan pengetahuan yang ada dan baru untuk mengembangkan prototipe, peralatan, struktur, dan proses baru. Ketiga yaitu design engineer, yang mengaplikasikan hasil research engineer dan development engineer untuk menghasilkan desain detail dari peralatan, struktur, dan proses yang akan digunakan oleh masyarakat luas. Yang keempat yaitu production engineer, yaitu menentukan jadwal produksi, memastikan ketersediaan bahan baku, mengoptimalkan jalur praktikan untuk produksi massal peralatan yang telah dirancang oleh desain engineer. Yang kelima, test engineer, yaitu menguji produk yang direkayasa untuk memastikan keandalan dan kesesuaian untuk aplikasi tertentu. Yang keenam, insinyur konstruksi, yaitu membangun struktur besar. Yang ketujuh, insinyur operasi, yaitu menjalankan dan memelihara fasilitas produksi. Yang ke-8, sales engineer, yaitu teknik pemasaran produk. Yang ke-9, insinyur manajerial, yaitu mengordinasikan kegiatan tim teknologi. Yang ke-10, insinyur konsultan, yaitu spesialis yang dikerjakan oleh perusahaan untuk jasa konsultan atau konsultasi. Pengajar insinyur, yaitu mendidik insinyur lain dalam dasar-dasar setiap disiplin ilmu teknik. Yang keempat yaitu kode etik profesi keinsinyuran. Kode etik profesi insinyur. Insinyur adalah sebuah profesi yang penting di dalam melaksanakan pembangunan karena banyaknya hubungan dengan aktivitas perancang maupun perekayasaan yang ditujukan semata dan demi kemanfaatan bagi manusia. Dengan mengacu pada pengertian dan pemahaman mengenai profesi, sikap profesional, dan paham profesionalisme. Salah satu tanggung jawab umum dari insinyur sipil adalah menganalisis berbagai faktor yang menyangkut pekerjaan konstruksi. Para insinyur sipil akan menganalisis lokasi situs yang diusulkan serta pekerjaan konstruksi seluruh yang akan selesai pada situs tersebut. Mereka akan menganalisis proses untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi setiap langkah demi langkah. Seorang insinyur dituntut untuk bekerja keras, disiplin, tidak asal jadi, dan tuntas, yang harus diimbangi dengan kerja cerdas, yaitu mengikuti perkembangan teknologi di bidangnya, inovatif, dan dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang paling baik, bergerak cepat, tidak menunda pekerjaan, sehingga visi, misi, dan tujuan cepat tercapai, tanggap terhadap keinginan masyarakat, bertindak tepat, tepat rencana, tepat penyelesaian, serta rasional. Di Indonesia, dalam hal kode etik telah diatur termasuk kode etik sebagai seorang insinyur yang disebut Kode Etik Insinyur Indonesia dalam Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia atau pengarangnya itu Wardiman 2015. Dalam kode etik ini terdapat prinsip-prinsip dasar yaitu mengutamakan keluhuran budi. Kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Tuntutan sikap yang harus dijalankan oleh seorang insinyur yang menjunjung tinggi kode etik seorang insinyur yang profesional yaitu yang pertama, insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya.
Yang ketiga, insinyur Indonesia hanya mengatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkannya. Keempat, insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Kelima, insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi, serta insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya. Yang kelima yaitu penyimpangan etika profesi teknik sipil. Penyimpangan etika profesi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self-regulation yang terwujud dalam kode etik. Seperti kode etik berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Kode etik ini memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Penyimpangan etika profesi dalam teknik sipil. Yang pertama yaitu pengaturan lelang yang dilakukan oleh pengguna jasa atau barang dengan peserta lelang untuk menentukan pemenang lelang. Artinya mereka melakukan sebuah kecurangan di sini dengan memilih sendiri peserta lelang untuk menentukan pelelang. Yang kedua itu mensubkontrakan seluruh item pekerjaan kepada pihak ketiga, di mana subkontrak hanya boleh dilakukan untuk item pekerjaan tertentu, di antaranya pekerjaan spesifikasi. Yang ketiga yaitu mengurangi volume dan kualitas pekerjaan konstruksi, di mana operasi ini terjadi karena adanya persengkongkolan antara pengawas pekerjaan di lapangan dengan penyedia jasa. Menghindari sanksi denda keterlambatan, antara lain dengan cara mengamandemenkan kontrak pekerjaan konstruksi untuk memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan, dan atau dengan cara membuat berita acara serah terima pertama pekerjaan atau PHO meskipun pekerjaan konstruksi belum selesai 100%. Yang kelima yaitu melakukan markup harga kerjaan konstruksi pada tahap penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS, antara lain dengan cara mengubah koefisien tenaga kerja, bahan dan peralatan, mencantumkan harga satuan tenaga kerja, bahan dan peralatan lebih tinggi dari satuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan yang terakhir memperbesar volume pekerjaan di dalam Bill of Quantity atau BOQ. Yang keenam yaitu penyelesaian masalah dalam teknik sipil. Menurut Holzhauer dan Riese, ada beberapa jenis masalah yang sering dihadapi oleh insinyur sipil, yaitu masalah penelitian, di mana terkait dengan sebuah hipotesis bisa dibuktikan atau tidak. Yang kedua yaitu masalah pengetahuan, di mana terkait dengan menghadapi masalah yang tidak kita pahami. Yang ketiga, masalah perbaikan, terjadi jika sebuah peralatan menunjukkan gejala yang tidak dapat dikehendaki atau bekerja dengan cara tidak semestinya. Yang keempat, masalah matematis terjadi jika menggunakan pola pendekatan dengan model matematika untuk mendeskripsikan fenomena fisik. Yang kelima yaitu masalah sumber daya, yaitu terkait dengan tidak cukupnya waktu, biaya, dan sumber daya manusia atau peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang keenam, masalah sosial, antara lain terkait dengan keberadaan sebuah perusahaan di suatu lokasi yang pekerjaannya memiliki keterampilan yang sangat minim. Yang ketujuh yaitu masalah desain. Desain adalah jantung bidang keteknikan. Penyelesaian membutuhkan kreativitas, kerjasama tim, dan pengetahuan yang luas. Holzhauer dan Riese mengumpulkan bahwa elemen-elemen pemecahan masalah dapat dideskripsikan sebagai berikut.
Yang pertama, identifikasi masalah sebagai langkah awal dalam memecahkan masalah. Sintesis yaitu sebagai langkah kreatif untuk menggabungkan sebuah langkah yang ada sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, analisis sebagai langkah pembagian sebuah persoalan untuk menjadi bagian-bagian kecil. Aplikasi sebagai proses identifikasi informasi yang sesuai untuk masalah yang ada. Yang kelima, komprehensi sebagai langkah memilih teori dan data yang tepat secara aktual yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sekian. Baiklah, itulah tadi bahasan singkat mengenai video saya yang berjudul Etika Profesi dalam Bidang Teknik Sipil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.